Halo teman-teman, apa kabarnya? Kembali lagi di channel ini dan tetap konsisten membahas UMKM dan perkreditan. Indonesia saat ini sedang mengalami deflase, di mana harga-harga barang turun jauh dari yang biasanya. Kita sebagai UMKM tentu saja agak berat ya, karena kita nggak bisa jual seperti harga biasanya. Kalau biasanya kita jual 10.000, kita harus turunkan. Supaya apa? Supaya konsumen tetap mau beli. Tentu saja keuntungan menjadi semakin menipis. Nah mungkin bagi PNS atau yang bergaji tetap itu nggak masalah. Mereka malah senang karena duit yang biasanya 50.000 cuma dapat satu keranjang ketika ke pasar, sekarang sudah berlimpah ruah. Semua harga murah. Nah namun karena kita UMKM, maka kita membahas dari sisi UMKM. Di tengah deflasi seperti ini, maka sebenarnya kita butuh banget loh sebuah produk keuangan dari perbankan yang nantinya sewaktu-waktu bisa mengcover kebutuhan kita, kebutuhan dana taktis yang mungkin tak terduga. Mungkin suatu saat kita kekurangan modal untuk pulaan, atau tiba-tiba handphone kita rusak, kemudian kita butuh banget karena itu untuk operasional kerja kita. Nah, maka dari itu kita butuh yang namanya produk keuangan dari perbankan atau lembaga keuangan. Ada beberapa yang bisa kita ambil. Yang pertama, pinjaman dari bank. Yang kedua adalah kartu kredit. Yang ketiga mungkin paylater, dan yang keempat, semoga jangan sampai ya, pinjol. Karena yang keempat ini bunganya besar banget. Nah, dari keempat itu, saya merekomendasikan kartu kredit. Kenapa saya rekomendasikan kartu kredit? Kita akan bedah di video kali ini. Kelebihan kartu kredit yang pertama adalah suku bunga. Kalau dibandingkan dengan paylater dan pinjol, sudah pasti lebih murah. Namun, coba kita lihat kalau dibandingkan dengan bunga pinjaman di bank. Pinjaman di bank punya rate antara 8% sampai 11%, 12% per tahun. Sementara kartu kredit itu bisa sampai 21%. Nah, bayangkan selisihnya hampir 10% ya teman-teman ya. Namun, ini tidak bisa dibandingkan apple to apple. Karena apa? Karena pinjaman perbankan itu kita harus punya jaminan atau kolateral. Sementara kartu kredit tidak memerlukan kolateral. Nah, mungkin kalau mau dibandingkan apple to apple, ini bisa dibandingkan dengan KTA, produk dari perbankan juga, kredit tanpa agunan, di mana kita tidak butuh kolateral atau jaminan. Namun bunga KTA ini juga cukup tinggi, berkisar 1% hingga 1,7%. Bahkan ada yang 2%. Nah, ini sangat apple to apple, karena sama-sama tanpa jaminan, sama-sama tanpa kolateral. Namun untuk KTA itu pinjamannya juga prosesnya cukup rumit, berbeda dengan kartu kredit. Nah, kenapa KTA bisa sama dengan kartu kredit, berbeda dengan pinjaman reguler di bank? Ya sudah pasti, karena resiko dari perbankan itu sendiri akan lebih besar kalau meminjamkan dalam bentuk KTA atau kartu kredit. Kalau untuk pinjaman reguler, sederhana saja, karena bank pegang sertifikat kita atau BPKB motor kita, sehingga bank punya pegangan kalau misalnya kita tidak lagi punya kemampuan bayar. Namun kenapa saya masih memilih atau merekomendasikan kartu kredit dibanding KTA? Karena KTA itu setiap pinjaman kita akan diverifikasi. Ada analis lagi yang akan menganalisa keuangan kita. Berbeda dengan kartu kredit, di mana masa waktu kartu kredit itu 5 tahun sejak kita dianalisa dari awalnya. Jadi kalau kita pinjaman sekali, kita ambil cicilan setahun, kemudian setelah lunas kita ambil lagi, maka kita langsung bisa ngambil lagi, tanpa analisa lagi. Berbeda dengan produk KTA. Setahun setelah kita lunas, maka kita pengajuan kembali, maka kita harus dianalisa ulang. Sehingga cukup merepotkan. Maka dari itu, poin pertama ini merupakan kelebihan dari kartu kredit. Yang kedua adalah proses. Nah, untuk proses sebenarnya paling cepat adalah dari pinjol. Tetapi bunganya sangat tinggi, jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan. Kecuali kebutuhan kalian kecil, bilangan ratusan ribu. Mungkin pinjol bisa jadi salah satu pilihan. Dan kemudian kalau untuk paylater ini bukan pilihan, karena paylater sejatinya tidak bisa dicairkan atau dirubah dalam bentuk uang, hanya bisa untuk berbelanja. Kalaupun ada yang menaruhkan jasa pencairan limit dari paylater, itu adalah ilegal dan itu sangat tidak disarankan. Dan biaya penarikan atau pencairannya pun juga sangat mahal. Berbeda dengan kartu kredit, prosesnya cepat ya. Misalnya sekarang kita mau butuh dana 20 juta.
Ada banyak sekali program dari kartu kredit yang membuat kita bisa menarik uang secara tunai dan bisa dicicil hingga 3 tahun. Dan itu bunganya sangat kecil sekali. Regulernya adalah 1,75% per bulan. Bahkan kalau lagi beruntung bisa dapat 0,8 atau bahkan 0,5. Bahkan saya pernah dapat bunga 0%. Hanya ada biaya di awal sekali, itu pun tidak terlalu besar. Nah, kalau produk perbankan, prosesnya itu lama. Karena kita pinjam, kita bisa dicairkan dalam waktu 3 hari atau 4 hari. Itu pun butuh kolateral, seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi untuk kecepatan prosesnya, kartu kredit tetap lebih baik. Itulah yang menjadikan poin 2 ini adalah kelebihan dari si kartu kredit ini. Kelebihan yang ketiga adalah fleksibilitas. Nah, kartu kredit ini adalah yang paling fleksibel. Kita akan bedah mulai dari pinjol. Pinjol itu memang sangat fleksibel, tetapi bunganya yang tinggi membuat dia bukan pilihan. Kalau untuk pay later, dia kurang fleksibel karena hanya bisa digunakan untuk berbelanja di merchant-merchant atau marketplace yang bekerja sama dengan si pay later tersebut. Meskipun bisa berbelanja di marketplace lain, namun biasanya sangat terbatas. Berbeda dengan kartu kredit yang bisa digunakan di seluruh merchant, di seluruh marketplace yang sudah mendukung EDC dan pembayaran kartu kredit. Dan ini hampir 99% toko-toko besar atau marketplace itu menyediakan pembayaran untuk kartu kredit. Jadi sangat-sangat lebih fleksibel. Kalau untuk produk keuangan perbankan sebenarnya sangat fleksibel karena kita menerima dalam bentuk uang. Namun kalau kita mau belanja, kita akan ribet lagi. Dan yang jelas kita nggak mungkin mau beli barang seharga 1 juta atau 2 juta, kita ajukan pinjaman ke bank. Karena untuk pinjaman kecil 1 juta, 2 juta, mungkin bank tidak akan begitu merespon. Kecuali kalau kita pinjam 10 atau 12 juta atau lebih, atau 20 juta misalnya. Itu bank akan dengan tangan terbuka untuk melayani kita. Nah, ini yang membedakan perbankan dengan kartu kredit. Kartu kredit misalnya nih, kita ada kebutuhan, ternyata handphone kita pecah. Sementara itu sangat dibutuhkan untuk mendukung usaha kita. Nah, kalau kita mau pinjam di bank, itu pasti butuh waktu lama. Dan tidak gampang karena nominalnya kecil. Ya, kecuali kalau kita belinya itu iPhone Pro Max 15. Ya mungkin bank akan dengan senang hati. Tapi kalau kebutuhan cuma beli HP yang harga 1,5 juta, 2 juta, ini berat. Susah untuk pinjam di bank. Lebih baik pakai kartu kredit. Dan banyak merchant yang menawarkan pinjaman cicilan 0% untuk pembelian kartu kredit di beberapa marketplace seperti Erafone dan sebagainya. Nah, jadi fleksibilitas ini merupakan poin penting atau poin utama kelebihan dari kartu kredit ini dibanding produk-produk yang lain. Nah, itu adalah 3 kelebihan kartu kredit dibanding yang lainnya. Itu berguna bagi kalian kaum generasi milenial yang lahir tahun 81 sampai 96. Di mana usia sekarang adalah usia produktif. Kalau kita jadi pengusaha, kita pasti lagi aktif-aktifnya. Kebutuhan dana itu sangat mungkin sekali. Makanya untuk generasi milenial, cocok banget nih kalau misalnya menggunakan kartu kredit. Cuman, kelemahannya adalah satu. Kalau kartu kredit itu ada yang namanya iuran tahunan, yang biasanya berkisar mulai 300.000. Kalau punya saya rata-rata 500.000 per tahun. Ini cukup angka yang gede ya, 500.000 sebagai beban kita tahunan. Namun jangan salah, kalau kita pinjam di perbankan atau di KTA, itu kita akan kena yang namanya provisi pada awal pinjaman. Awal akad kita akan kena namanya provisi. Itu besarnya juga gede juga, hampir sampai 3%. Kalau dihitung-hitung sekali pinjaman, ya hampir sama dengan iuran tahunan dari si kartu kredit itu sendiri. Dan kartu kredit kalau kalian pinter, kalian sudah pengalaman, kalian akan dengan gampangnya untuk minta pembebasan iuran tahunan dari kartu kredit. Dan saya sudah membuktikan, dari sekian banyak kartu kredit saya, hampir tidak ada yang bayar iuran tahunan. Namun kita harus ingat-ingat, kapan iuran tahunan itu akan muncul. Sebelum iuran tahunan itu muncul, kita telepon dulu call center. Kita minta untuk pembebasan iuran tahunan kartu kredit. Dan biasanya di ACC. Kalaupun tidak di ACC, biasanya akan di ACC dengan syarat pembelian dalam jangka waktu sekian bulan harus mencapai sekian. Dan itu kita bisa gunakan untuk keperluan kita yang mendesak atau yang diperlukan. Oke teman-teman ya, mungkin itu saja dari saya tentang deflasi kali ini, bagaimana kita mensikapinya. Kita bisa gunakan kartu kredit ya sebagai jaga-jaga.
Semoga ini bermanfaat dan ketemu lagi di video selanjutnya.